Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Safitri, Stambuk A401201661 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali materi-materi yang telah diberikan selama proses pembelajaran. Materi pertama yaitu hakikat sains. Sains adalah ilmu pengetahuan atau kumpulan konsep, prinsip, hukum, dan teori yang dibentuk melalui proses kreatif yang sistematis melalui inquiry yang dilanjutkan dengan proses observasi atau empiris secara terus-menerus. Sedangkan IPA adalah pengetahuan yang telah diuji kebenarannya melalui metode ilmiah. Materi kedua yaitu ciri-ciri dan keanekaragaman makhluk hidup. Biosfer dan makhluk hidup. Biosfer adalah bagian bumi atau atmosfernya yang dihuni oleh organisme. Adapun ciri-ciri makhluk hidup yaitu memiliki protoplasma atau sel, mempunyai bentuk dan ukuran, melakukan aktivitas kehidupan. Asal mulanya kehidupan di bumi menurut teori abiogenesis, yaitu kehidupan berasal dari materi yang tidak hidup atau benda mati dan pembentukannya terjadi begitu saja. Sedangkan menurut teori biogenesis, kehidupan berasal dari makhluk hidup pula. Adapun keanekaragaman makhluk hidup, biodiversitas atau keanekaragaman biologi atau hayati adalah jumlah dari semua jenis binatang, tumbuhan, jamur, bakteri, dan organisme yang hidup di atas bumi dengan variasi habitat di mana mereka tinggal. Dalam pemanfaatannya, keanekaragaman hayati mencakup semua bidang dari produksi makanan sampai ke riset medis. Materi ketiga yaitu makhluk hidup dan lingkungannya. Hubungan antara makhluk hidup. Hubungan erat yang khas antara dua jenis makhluk hidup yang hidup bersama disebut simbiosis. Simbiosis terbagi menjadi tiga yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya, hubungan antara kupu-kupu dan bunga. Simbiosis komensalisme adalah hubungan yang menguntungkan satu pihak sedangkan yang lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Sebagai contoh, hubungan antara ikan badut dan anemon. Kemudian simbiosis parasitisme adalah hubungan yang menguntungkan satu pihak sedangkan yang lain dirugikan. Contohnya kutu yang tumbuh hidup di tubuh hewan. Adapun hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Ekosistem adalah tempat berlangsungnya hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem dibedakan menjadi dua golongan, yaitu ekosistem alam dan ekosistem buatan. Ekosistem alam meliputi hutan, sungai, danau, laut, padang pasir, kutulo, sedangkan ekosistem buatan meliputi sawah, ladang, kebun, kolam, dan akuarium. Adapun pengertian dari rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Rantai makanan adalah perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan membentuk satu rangkaian tertentu. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan seperti membentuk jaring. Sedangkan piramida makanan adalah suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Berikutnya materi keempat, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan ukuran atau volume pada makhluk hidup yang terjadi selama masa hidupnya. Pertumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi pada jaringan meristem, sedangkan pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang terjadi pada jaringan lateral dan cambium. Sedangkan perkembangan yaitu suatu proses perkembangan makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan yang ditandai dengan adanya perubahan struktur dan fungsi masing-masing organ tubuh hingga perubahan yang terjadi semakin kompleks. Pertumbuhan dan perkembangan ini terjadi secara bersamaan sehingga jika suatu organisme mengalami pertumbuhan maka organ-organ tubuhnya juga mengalami perkembangan. Perbedaannya, pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif sedangkan perkembangan tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif. Faktor yang mempengaruhi yaitu air dan mineral, kelembapan, suhu, dan cuaca. Materi selanjutnya yaitu struktur tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia. Yang pertama, sistem kerangka. Kerangka tubuh manusia terdiri dari susunan berbagai macam tulang yaitu satu sama lainnya saling berhubungan. Fungsinya untuk menahan seluruh bagian-bagian tubuh agar tidak rubuh, melindungi otot tubuh yang halus seperti otak, jantung, dan paru-paru, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada sistem otot, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, sistem indera, sistem pencernaan, sistem urinaria, sistem reproduksi, sistem syaraf, serta sistem endokrin. Dan
materi yang terakhir yaitu sistem organ. Sistem organ merupakan sekumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks dalam melaksanakan kerjasama ini. Setiap organ tidak bekerja sendiri-sendiri tetapi saling bergantung dan saling mempengaruhi satu sama lain. Berikut ini ada beberapa sistem organ serta gambar-gambarnya. Demikianlah review materi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.